Cek 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 cek. Cek 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 cek. Bandungan. Halo YouTube, selamat datang di vlog Mobi. Sekarang adalah vlog sekian. Nggak pernah ingat. Nggak pernah ingat karena memang sebenarnya nggak ada gunanya. Itu cuma buat kayak odometer aja. Sudah berapa kali vlog yang sudah kami lakukan. Ya. Sekarang kami berada di Siku Dharma Wangsa, ditraktir makan oleh Bung Fitra. Kan? Ya. Gue yang nangis. Oke, yang traktir makan adalah Pasti yang Diandra. bayar tante Mobi. Betul sekali. Diandra Gautama yang bayar. Anyway, ada hot topic. Ini shootnya baru kemarin malamnya video ini keluar. Ya. Ada hot topic yang cukup viral kemarin karena selain pemakaian GPS di mobil yang sudah keduluan dia dibuatkan videonya, Tapi setelah itu ada kejadian yang viral lagi. viral lagi, yaitu seperti ini. Nih SNK-nya nih. Nggak cuma motor doang yang gua hancurin nih SNK-nya nih. Suratnya gua bakar. Oke, Luar biasa. luar biasa. Itu kami pertama kali melihat di Instagram Jakarta Info dan kami komentar di situ. Mudah-mudahan motornya sudah lunas. Dan saya juga komentar, good luck buat ceweknya kalau jadi nikah sama cowok itu. Ya, dan komentar kami lebih top lagi karena 11.000 like. Oh ya, karena duluan. Ya, karena kami lebih aktif melihat. Anyway, nggak penting apa komentar kita di situ. Ya, sebenarnya dia ceritanya apa, muter balik. Yang lawan arah, diberhentiin petugas. Kemudian dia nggak pakai helm. Kemudian surat-suratnya dia nggak bawa juga, nggak ada STNK, nggak ada SIM. Entah apa argumennya sampai ngamuk aja itu orang pada saat ditilang. Ya, artinya dia tidak terima ditilang. Tidak diterima ditilang, tapi cara yang dia lakukan memprotes polisi itu adalah dengan merusak Barangnya motornya sendiri. Nah, itu sangat viral sekali, apalagi ceweknya tuh hampir kena ya. Bukan hanya ceweknya, polisinya juga hampir kena. Betul sekali. Itu kagum juga sama polisinya, setenang itu udah mau kena motor. Tenang sekali, atau mungkin dia sadar kamera. Yes, karena kebetulan rekannya juga yang Oh, itu rekan yang video itu? kelihatannya dari angle yang berbeda ada dua polisi sebenarnya. Oke. Tapi anyway, tidak salah merekam kejadian itu karena memang justru di situ jadi pembelajaran buat kita bisa lihat kejadian itu secara sebenarnya. Ya, dan mungkin apabila anda kejadian yang mungkin terbalik, misalnya lagi ditilang atau apa, itu boleh merekam nggak sebenarnya? Boleh. Kita Boleh. sebagai yang ditilang boleh merekam apa nggak? Boleh, karena sebenarnya kalau area domainnya adalah umum itu boleh. Oke. Tapi ya dikoreksi ya, kalau di negara-negara yang saya tahu pasti itu kayak di negara maju Amerika, merekam sesuatu di area umum itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di properti yang private itu harus ada izin. Nah, kembali ke kejadian itu. Beberapa jam sebelum kita bikin video ini dia ditangkap, dia nangis-nangis minta maaf gitu ya. Saya Adi Saputra, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya sempat diwawancara sama satu radio waktu itu. Oke. Nanya apa pendapat saya tentang kejadian itu. Itu kemarin berarti ya? Saya bilang polisinya terlalu baik. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kesalahan, oke ditilang. Tapi sebenarnya dengan derajat kesalahan yang berlapis-lapis, dia melawan arus, dia nggak pakai helm, dia surat-suratnya ketinggalan, dan dia melakukan keonaran di depan umum, kemudian dia juga merusak barang bukti, itu kan barang bukti itu. Ya. Itu sebenarnya bisa dipidana lebih besar dibandingkan hanya tilang. Ya, oke. Dan ternyata barang bukti tersebut, motornya itu bukan hanya motor biasa, tapi itu adalah motor yang gini, ada orang ngegadain motor ke temennya itu ngejual, nggak tahu temennya atau siapa ya, ngejual ke si orang ini, namanya Adi siapa? Adi, Saputra. ya sebut saja AS Sebut saja AS. Nah, atau Mawar. Mawar. AS saja. Saya sih Mawar. Si AS ini beli dari Pokoknya ada sedikit unsur penipuan lah di situ menurut polisi ya yang saya. Dan itu tidak hanya motor dan STNK-nya pun bukan sepertinya nomornya bukan aslinya. Iya. Gitu. Jadi itu berlapis-lapis. Dan hukuman maksimal yang lagi dia hadapi sekarang itu 6 tahun penjara.
6 tahun penjara 6 tahun. untuk merusak barang sendiri. Jadi hati-hati Anda kalau misalnya Anda emosi dan mau merusak barang sendiri, pikir 2 kali. Mendingan merusak barang orang sekalian. Loh, ya enggak. Ya lebih puas. Ya tapi itu Kalau barang lebih- sendiri rugi siapa? Jadi kalau ngerusak barang sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa. Pernah Nah, ada itu dia kan barang sendiri. pernah ada di Cina, Hah? di negara Cina, itu orang tidak puas sama dealer mobilnya, Hah? mobilnya dihancurin sendiri di jalan. Polisi hanya mengamati kalau sudah melanggar pasal ketertiban umum atau pasal-pasal hukum yang berlaku baru ditangkap. Nah itu kemarin si Mawar AS itu dia bukan hanya ngerusak, terus dia lempar barangnya juga ke rumput-rumput. Rumput-rumput. Itu kan bisa dibilang seperti itu Buang sampah membuang sembarangan. sampah sembarangan. Itu dia merusak barang sendiri sambil merugikan orang lain. Orang lain, betul. Iya, dan Jangan membanting-banting lupa, motor itu membahayakan orang lain, membahayakan pacarnya sendiri, membahayakan si polisi itu juga. Iya. Dan tapi dalam sekejap dia dan pacarnya jadi selebriti. Yes. Terkenal di mana-mana karena sangat amat viral sekali itu. Nah, masalahnya itu masalah kosa kata bahasa kita. Kita terkenal. Ah, Baik selebritis terkenal, penjahat terkenal, kata-kata kita hanya terkenal. Terkenal. Kalau di Inggris tuh ada notorious. notorious itu apa? Terkenal karena keburukannya. Oh, oke. Jadi dia notorious. Yes. Kalau di Indonesia terkenal aja. Terkenal aja ya. Terkenal aja. Dia terkenal dan mungkin berharap suatu hari dapat endorsan. Mungkin apa ya yang bisa dia dapat endorse, mungkin itu alat-alat perkakas, palu Perkakas, atau apa yang bongkar-bongkar ya untuk ngerusak barang gitu ya. Merusak barang itu penting sekali. Nah, kenapa orang bisa begitu? Secara psikologi penjelasannya apa ya? Mari kita tanyakan ke psikolog. Satu hal yang kami penasaran pada orang ini adalah kondisi psikologinya. Seperti apa? Mari kita tanyakan psikolog. Harus dianalisa ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mobil Oke. Agak hilang-hilang dikit suaranya. Oke, Mbak, Bu, Tante, analisa sebagai Ya, psikolog. gimana, Mobi? Ya, ini bukan hanya psikolog dia adalah YouTuber juga dan Instagramer juga. Nih di bawah YouTube-nya dan IG-nya. Kenapa itu orang? Kenapa orang itu bisa menghancurkan motornya sendiri, propertinya sendiri? Kan sayang gitu. Dan banyak orang komplain juga mengenai perlakuan dia terhadap wanita. Gitu. Kenapa ada orang seperti itu? Kenapa? Apa yang salah pada dirinya? Oke, jadi gini ya Mobi, saya jelasin dulu beberapa kriteria ketika kita mau coba mencurigai dia dengan diagnosis simptom klinis ya. Jadi kalau kita lihat itu dia menunjukkan gejala-gejala seperti tidak bisa meluapkan emosi dengan baik, kemudian dia juga itu kan sebenarnya kalau kita lihat yang bersangkutan atau laki-laki itu kan dia sebenarnya pengen marah sama polisi ya, karena dia nggak terima ketika dia ditilang gitu Iya. kan. Nah, tapi karena dia itu nggak bisa marah sama polisi, jadi mekanisme diri dia melemparkan kemarahan dia pada benda yang tidak punya berdaya atau tidak punya daya, tidak punya power, yaitu motor waktu itu gitu. Oke. Nah, ini kecenderungan simptom seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah kecenderungan ke arah yang namanya gangguan emosi, yaitu intermittent explosive disorder. Intermittent Atau explosive dikenal disorder, oke? disorder. Terus? Iya, jadi intinya ini gangguan emosi yang meluap-luap gitu. Tapi sekali lagi kita harus kaji lagi nih Om Ubi, karena kalau kita mau menegakkan diagnosis tersebut itu harus kita kaji lagi dia kecenderungan ini sudah harus bisa terlihat atau muncul pada saat usia 6 tahun itu sudah mulai ada tanda-tandanya. Oke. Dan tidak boleh ada diagnosis gangguan mental yang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau memang dia ternyata punya gangguan mental yang lain seperti misalnya ada bipolar, kemudian juga ada ke arah depresi atau karena fungsi karena nafsa dan lain sebagainya,
ini eksplosif intermittent ini menjadi gugur gitu diagnosisnya gitu. Tapi sekali lagi saya tidak bisa langsung menegakkan diagnosis, hanya saja ini salah satu kecenderungan ke arah gangguan emosi yang meluap-luap atau IUD tadi, intermittent explosive disorder. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini biasanya diakibatkan oleh pemicunya tuh polisi tadi yang nilang dia gitu ya. Dia kesel. Jadi kalau ditarik ke dia kesel gitu. Jadi dia tidak bisa punya coping yang positif atau coping yang masuk akal gitu. Mungkin kalau manusia yang lain mungkin akan lebih punya cara yang lain nih. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh kalau ditarik nih, mungkin ada trauma dia di masa kecil. Jadi ada traumatik dia, bisa mungkin dia pernah punya pengalaman kekerasan dari pola asuh sebelumnya, dari orang tua, atau bisa jadi justru malah dia punya semacam gangguan memang secara mental, secara otak dia. Gitu. Memang ada gangguan jiwa. Memang tidak berfungsi normal, iya betul. Dan mungkin atau penggunaan nafsa atau minuman keras, alkohol itu juga bisa. Jadi walaupun dia saat itu tidak dalam kondisi mabuk, tapi efek itu akan menjadi satu akumulasi di mana ketika trigger muncul, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara yang merusak itu, gitu. Merusak, betul. Yang merusak yang tidak berdaya. Iya, merusak yang tidak berdaya, betul banget. Dan biasanya ini hal sederhana sih bisa kelihatan kayak kalau dia marah itu pasti kayak dia pasti ngelempar barang gitu modelnya. Terus kalau dia marah dia gampang bisa KDRT itu. Pokoknya iya betul banget. Jadi kalau ini anak kalau di Amerika mulai dari 6 tahun sebenarnya kita sudah bisa melihat nih kecenderungan anak punya satu simptom kemarahan seperti itu. Jadi biasanya kalau anak mulai ngelempar barang, nah itu orang tua harus waspada gitu sebenarnya. Nah bisa jadi juga orang tuanya punya model yang sama, cara dia marah ke anak juga dengan cara yang seperti itu, sehingga pada saat dia dewasa model yang dia contoh adalah orang tua yang serupa atau mungkin atau mungkin dulu pernah dibanting juga sama orang tuanya, bisa jadi. Ada trauma ya. Ya betul gitu Mobi. Tapi sekali lagi kita harus lihat lagi ya, apakah ada gangguan mental yang lain yang menyertai atau hanya ada satu gangguan tersebut, berarti bisa dikatakan IUD tadi. Tapi kalau ada gangguan mental yang lain bisa jadi karena pengaruh gangguan mental yang lain yang tadi saya sebutkan beberapa diagnosis itu. Dan biasanya harus menetap minimal 2 tahun ya. Menetap pada diri individu tersebut, baru kita bisa tegakkan diagnosis. Kalau itu baru sekali terjadi pada usia, misalnya umur dia 25 tahun, dan itu baru terjadi sekali nih gitu. Nah itu kita belum bisa katakan sebagai sebuah gangguan gitu, itu baru simptom atau gejala. Tapi kalau dia sudah menetap pada minimal sekitar 2 tahun, apalagi kalau lebih gitu ya, itu baru bisa kita katakan sebagai sebuah gangguan seperti itu, Mobi. Oke. Enggak, karena ini kami penasaran kenapa? Karena seberapa banyak kita ngeri kan kalau berhadapan dengan orang di jalan, kadang-kadang kita juga emosi ya. Tahu-tahu ketemunya orang seperti itu. Nah, sekitar kalau di Indonesia ada berapa banyak orang punya penyakit seperti itu? Kalau di Indonesia itu saya belum terlalu baca detail ya, tapi statistically statistically itu nggak terlalu banyak tuh. Saya barusan kemarin baca 7%, dan itu biasanya laki-laki atau pria. 7%? 7,3%. Ya, itu banyak sekali. 7%-an kurang lebih ya. Itu banyak ya. Jadi kalau Anda ketemu, apabila Anda ketemu berantem sama orang di jalan, jadi ada 7/100 kemungkinan bahwa dia sakit jiwa dan bisa mukulin kita seperti mukulin barang itu. Iya betul, dan itu kecenderungan untuk dia bisa menjadi pelaku KDRT sangat tinggi sekali gitu. Oke. Jadi kalau memilih pasangan itu juga harus dipilih yang benar, jangan sampai yang seperti itu. Ya, iya, psikotes dulu ya. Psikologi dulu. Psikologi dulu ya. Iya. Oke. Menarik sekali. Terima kasih Mbak Analisa atau Bu atau Tante atau Ses. Ya, kita nanti di kemudian hari pasti Om Mobi dan psikolog analisa, namanya menarik sekali ya, menganalisa sesuatu, namanya analisa. Iya. Dipanggilnya kayak doa ya namanya ya. Iya, kayak doanya. Orang tuanya pintar sekali menamakan anaknya. Luar biasa. Dipanggilnya Lisa. Iya, Om Mobi. Ya, panggilnya biasanya Ana bisa, Lisa bisa gitu, asal jangan yang lain deh. Oke. Terima kasih banyak. Oke.
Terima kasih banyak ya. Ini lagi di Palembang ya. Hati-hati di jalan. Iya, lagi di Palembang, baru nunggu Tante kereta mobil lagi api. keluar. Yo. Ha-ha. Semua di sana. Iya. Kapannya kita ketemu minggu bulan depan ya? Kita ketemu apa? Iya, bulan depan insya Allah kita Bulan bikin depan ya. konten bareng ya Om. Ah ya. iya, oke. Yo. Terima kasih. Oke, makasih Om Mobi. Yo. Yo, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ngeliat video itu sih bayangin kalau calon mertuanya nonton. Tapi kayak umur 20 belum ada ngomong-ngomong calon mertua kali ini. Ya, minimal orang tua ceweknya. Orang tua ceweknya, aduh ini anakku pergi apa siapa ini orang. Itu psikolog tadi juga bilang bahwa ada 7,3% manusia di Indonesia punya mengidap seperti itu. Jadi Apa namanya? meluap-luap gitu. Namanya ini yang tadi ya. Udah hilang tulisannya. Ya udah, telat. Karena ada 7,3%. Oh, artinya 7,3% itu 1/14 loh. Ya, makanya itu banyak sekali kalau orang bilang. Jadi kalau Satu apabila- dari 14 orang. Ya, apabila Anda berantem di jalan dengan orang, ingat kemungkinannya 1/14. 14, benar 14 ya? Coba aja hitung 100 bagi 7,3, sekitar 14 itu hasilnya. 1/14 ketemu orang kayak gitu. Gila sakit jiwa, bukan gila sakit jiwa. Merusak mentalnya. Iya. Dan saran kami sih buat teman-teman, kalaupun teman-teman ada masalah dengan emosi, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang lain atau penegak hukum, tahan emosi. Iya, betul. Di dunia sekarang yang semua kejadian itu bisa viral, ada kamera di mana-mana, yang sabar pasti yang Menang. Bukan menang yang positif. ya. Ya, betul, itu perlu diingat. Jadi bersabarlah di jalan, jangan seperti Om Mobi, enggak, kami selalu bersabar. masa Selalu bersabar. Itu kayak suara klakson, suara emosi-emosi itu hanya sound effect aja. oh sound Sound effect. effect. Sekarang yang nyetir Om Mobi. Motor, klaksonnya bagus. Ya, itu standar loh. Biar menjadi konten yang lebih menarik. Oh, oke. Bukan sabar, seorangnya sabar. Jadi minimal pelajaran satu lagi dari Om Mobi, kalau kita punya masalah emosional dan tidak sanggup menahan emosi itu, setelah dikeluarkan emosinya, kita harus pinter ngeles juga kayak dia. Tapi minimal dia nggak nangis-nangis minta maaf ke polisi. Ya, itu agak gengsi biasanya. Ya, dan buat polisi saya sarankan tidak ada toleransi Pak kalau untuk orang-orang yang melanggar lalu lintasnya itu, bahkan membahayakan orang lain juga seperti melawan arus. Aduh, itu paling benci sekali kami. Ya Pak, kritik juga Pak buat polisi. Lokasi motor melawan arus itu di situ-situ aja Pak, Ini tinggal duduk aja di situ. nggak berubah. Betul. Kenapa nggak ditunggu di situ? Asik juga kalau di vlog berikutnya kita membahas sesuatu, yaitu sebenarnya orang Indonesia tuh bisa taat aturan apa enggak sih? Kenapa banyak sekali pelanggaran di Indonesia atau di kota besar? Iya, betul. Kenapa? Itu mungkin buat bahan selanjutnya kita ngobrol. Salahnya di mana gitu? Salahnya sistem di kita? mana? Ya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Om Mobil, Motor Mobi dan Mas Mobil apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, dan Fitra Heri juga di subscribe. Instagram Serta dia tidak perlu. Autodriver dan Instagram @fitra.eri. Jangan sampai tersalib sama Om Mobi lagi. Nah, karena kami sudah dicontreng juga. Nah, apabila Anda bingung kenapa kami selalu memakai baju yang sama, beberapa video Mesin cucinya ke depan, rusak. Bukan, karena di shoot di hari yang sama. Oh, Ya, terima kasih telah menonton.